menjadi. Menjadi itu adalah proses. Makanya Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini jadikan tahun di mana kita benar-benar menjadi manusia. Amin. Katakan kiri dan kanan, yuk kita sama-sama menjadi manusia. Amin. Haleluya. Ya, yang belum senggol kiri kanannya, katakan yuk kita mau sama-sama menjadi manusia rohani. Amin. Amin. Haleluya. Dan di bulan Januari kita sudah berbicara bagaimana untuk kita bisa membangun manusia roh dan menjadi manusia rohani, dan ada bagian-bagian dalam setiap minggu yang kita sudah dengar dan kita sudah dapatkan kebenaran firman Tuhan. Sepanjang 1 bulan ke depan ini kita akan berbicara untuk membangun kehidupan roh, membangun kehidupan roh dan menjadi manusia rohani itu. Bapak Ibu Saudara, kita perlu membangun komitmen dalam diri kita. Karena saya percaya seringkali kita gagal dalam pertobatan, dalam satu keinginan. Karena apa? Karena kita kurang komitmen, atau kita tidak berani mengambil komitmen. Kenapa nggak berani? Nanti aku tiba-tiba di tengah jalan nggak lakukan, nggak enak sama Tuhan. Betul? Seringkali, kadang-kadang kita tidak berani mengambil komitmen. Satu tanda keseriusan kita. Karena apa? Karena kita takut gagal di tengah. Dan kita takut nggak enak sama Tuhan. Karena kita merasa diri kita tidak mampu untuk menjalankan komitmen. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu, seberapa sering kita jatuh, seberapa sering kita gagal di dalam mengambil keputusan, mengambil komitmen. Saya mau kasih tahu, tetap lebih baik untuk kita mengambil komitmen. Sekalipun berkali-kali kita gagal, berkali-kali kita tidak bisa mendapati janji komitmen kita. Tapi pada saat kita sadar akan pentingnya komitmen, mari mulai kembali mengambil komitmen. Jangan pernah terintimidasi. Jangan pernah. Karena itu hanya cuma tipu lihat daripada iblis. Dan dia selalu bilang, walaupun tidak terdengar secara audible, Bapak Ibu Saudara, tapi selalu terngiang-ngiang, nggak usah ambil komitmen, nggak usah, nanti kau gagal lagi, udah nggak usah. Akhirnya kita nggak mengambil komitmen. Tapi hari sepanjang 1 bulan ke depan, kita akan belajar untuk membangun komitmen dalam diri. Dan hari ini judul khotbah saya adalah membangun komitmen dalam diri dengan disiplin ibadah. Amin. Kita akan membangun komitmen. Minggu depan akan beda lagi komitmennya tentang disiplin apa. Minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat kita akan terus membangun komitmen dalam disiplin yang berbeda-beda. Karena untuk menjadi manusia rohani perlu komitmen dan perlu disiplin. Sehingga hasil akhirnya akan terlihat. Amin. Perlu disiplin. Seorang olahragawan perlu disiplin untuk berlatih. Dikatakan betul. Seorang petani perlu bertekun di dalam menantikan hasil. Jadi kita
seorang yang mau menjadi manusia rohani, kita perlu membangun disiplin demi disiplin akan hidup kita. Amin. Hari ini kita akan membangun disiplin dengan beribadah. Menurut saya, setiap kita yang ada di tempat ini, tidak ada yang tidak tahu tentang pengertian ibadah. Tapi hari ini, apa yang akan kita pelajari tentang disiplin dalam ibadah? Di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, saya akan baca bagi kita semua yang ada di tempat ini. Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15, demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dalam hal ini adalah Yosua dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku, kata Yosua. Saya, Rustida, dan seisi rumahku berkeputusan hari ini akan beribadah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu yang disembah oleh bapak-bapak leluhur kita. Saya rindu komitmen kita bukan cuma hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan bukan cuma hari ini, tapi hari ini dan sampai selama-lamanya kita akan beribadah kepada Allah yang sama. Amin. 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 Katakan kiri kanan, kita akan ibadah dengan Allah yang sama. Mungkin perlu karena bisa terjadi berapa tahun yang akan datang kita memang beribadah, tapi bukan beribadah dengan Allah yang sama. Betul? Bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pasal yang ke-24 ini adalah satu pasal di mana hari-hari terakhir dari kehidupan Yosua. Kalau kita baca di perikopnya, dikatakan pembaharuan perjanjian di Sikem. Dan di sini dikatakan kemudian ayat pertama, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pemasuknya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Kenapa saya bilang, dari mana saya tahu bahwa Yosua ini adalah pertemuan yang dibuat oleh Yosua terhadap bangsa Israel, pertemuan yang terakhir? Karena di pasal ke-25 di sini kita lihat, tetap di ayat yang ke-20, di pasal 24 di ayat yang ke-29 dikatakan begini. Dan sesudah peristiwa-peristiwa itu, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Jadi Yosua sebelum dia meninggal, sebelum dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bapak Ibu Saudara, ada satu yang dia rindukan, tetap dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu tetap beribadah kepada Allah yang mereka sembah, yang sudah membawa mereka
Dia tidak akan lama lagi. Dia kumpulkan seluruh tua-tua yang ada di Israel. Dan ini dia mengatakan seperti di pasal yang ke-24, pembaharuan perjanjian, pembaharuan komitmen Bapak Ibu Saudara. Tentang apa? Tentang kepada siapa kita akan beribadah. Hari ini penting untuk kita menjadi manusia rohani. Kita perlu pembaharuan komitmen kita kepada Tuhan, supaya komitmen itu akan mengejar kita, akan mendorong kita untuk tetap melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita lihat konteks ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 kita akan baca, supaya ini kita dapat perbedaan tentang ibadah dalam konteks PL dan konteks PB. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 saya akan bacakan di sini. Jadi masih tersedia satu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan. Konteks dalam perjanjian lama di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa ibadah atau Sabat itu adalah hari perhentian. Berhenti dari apa? Dikatakan Sabat itu dianggap sebagai hari yang khusus. Bangsa Israel menjadikan hari Sabat. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, kuduskanlah, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, orang tidak bisa membedakan mana hari ibadah, mana hari kerja. Karena setiap hari dipakai untuk bekerja. Tidak lagi bisa membedakan. Apakah kita tidak tahu? Saya yakin semuanya tahu akan hal ini. Tapi kalau kita melihat dalam perjanjian lama, begitu sakralnya hari Sabat, hari di mana mereka harus beribadah dan menghormati Allah, benar-benar menjadi hari yang khusus bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Apakah masih hari perhentian itu hari di mana Allah pun berhenti dan beristirahat? Seringkali kadang-kadang kita berpikir hari di mana kita harus beribadah, kita lebih memilih tidak untuk beribadah.
Itu adalah satu bentuk penghormatan mereka kepada Allah. Bahkan dikatakan seluruh binatang pun, seluruh orang yang ada di dalam rumahnya harus berhenti. Bagaimana kita menghargai hari Sabat? Bagaimana kita menghargai ibadah, waktu-waktu ibadah? Saya rindu kita berdisiplin dalam ibadah. Sehingga apa? Sehingga setiap minggu, kadang ini yang kosong, belakang yang kosong, ini kosong, itu kosong. Tidak ada lagi yang kosong. Karena kita semuanya berkomitmen dan disiplin dalam ibadah. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya, ya disiplin ibadah tiap minggu ya. Haleluya. Haleluya. Yang gak mau bilang berarti belum mau komitmen. Yang gak mau bilang berarti belum mau komitmen. Haleluya. Kita mau komitmen. Mungkin dalam diri gak gitu kali, gak gitu juga kali gitu ya. Enggak perlu, supaya iblis pun tahu. Amin. Ya kan? Bukan tetangga kiri kanan, samping kiri kanan yang tahu, bukan. Iblis pun tahu. Iblis pun tahu. Ayo, kita perlu bilang, aku mau disiplin dalam ibadah. Aku tiap minggu mau ibadah. Yang nggak ibadah tiap minggu tersinggung. Haleluya. Amin. Maafkan saya tidak sengaja untuk menyinggung ya. Tapi saya mau mengajak kita untuk kita sama-sama menjadi manusia rohani yang sungguh-sungguh menjadi manusia yang dikenal oleh Allah. Amin. Itu adalah ibadah dalam konteks perjanjian lama, hari Sabat, hari perhentian. Dan dikatakan lagi Sabat adalah waktu yang ditetapkan untuk berhenti dari pekerjaan sehari-hari dan memfokuskan diri pada hubungan dengan Allah. Fokus. Amin. Kita setiap pagi, hari Sabtu doa pagi, kita sudah doakan setiap jemaat mulai mempersiapkan diri untuk datang beribadah. Kita doakan jemaat supaya jemaat benar-benar menyiapkan diri untuk datang beribadah. Bukan besok kok ibadah, ya besok lah. Tergerak atau enggak, seringkali kita gitu kan? Atau karena kita malas mencari-cari alasan untuk tidak ibadah. Apalah alasanku nanti kalau ditanya, kenapa enggak ibadah? Apalah alasanku? Kita coba berpikir-pikir, aduh cari alasan yang tepat lah. Betul? Ada berapa banyak orang yang mencari-cari alasan untuk tidak beribadah? Kalau nanti ditanya, kita lebih memilih untuk berdosa daripada mengatakan yang sejujurnya. Betul? Ibadah adalah bentuk penghormatan, penghargaan kita, tanda terima kasih kita kepada Tuhan. Itu ibadah. Di mana Tuhan memberikan kita berhenti sejenak dari semua aktivitas pekerjaan rutin yang senantiasa membebani kita hari-hari di hari-hari bekerja. Itu mesin juga dikatakan kalau bekerja terus akan cepat rusak. Kita pun perlu berhenti untuk beribadah sejenak, datang di hadapan Tuhan, beribadah, berkumpul bersama saudara seiman, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dalam perjanjian baru dikatakan Sabat, hari perhentian ibadah, di mana kita berhenti dari segala pekerjaan kita. Dikatakan hari perhentian bagi umat Tuhan dan masuk ke tempat perhentian, masuk ke dalam rumah. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 dikatakan
baca untuk kita sama-sama. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Jikalau ada yang sudah dapat bisa baca dengan suara yang keras. Ada yang sudah dapat? Nah, bacalah yang di atas itu. Ayo sama-sama, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat yang menjalankan iman yang dekat. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan itu berarti kata apa? Kata seru atau kata perintah? Perintah. Kalau Allah melalui firman-Nya berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Pernyataan itu keluar dari Allah sendiri. Dan kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, berarti kita sedang melanggar apa yang Tuhan katakan. Dikatakan kalau kita mengkhususkan di mana kita benar-benar berhenti, mengkhususkan di mana kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Saya tulis di sini kita sama seperti Allah berhenti dalam pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mengkhususkan hidup kita satu hari untuk beribadah kepada Allah, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, seperti yang sudah dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, berarti kita sejalan dengan Tuhan. Kalau kita sama-sama melakukannya, kalau tidak, berarti kita tidak sedang sejalan dengan Tuhan. Ini adalah konteks ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sama-sama mengkhususkan diri di hari di mana Allah tentukan untuk kita sama-sama beribadah. Amin. Itu konteks ibadah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita sudah tahu ibadah itu harus seperti apa. Bagaimana sikap kita dalam beribadah. Nah ini ada terusnya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Karena Bapak Ibu Saudara gini, sering kali saya mendengar, bukan di tempat ini, tapi di tempat banyak. Begini, itu kan cuma ada di perjanjian lama, di perjanjian baru nggak ada. Sering betul? Kalau segala sesuatu yang bertentangan, yang kita tidak mau lakukan, itu cuma ada di perjanjian lama. Di perjanjian baru nggak ada. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Alkitab ini perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah firman Allah dan pernyataan Allah sendiri. Jadi tidak ada di dalam Alkitab ini yang bukan pernyataan Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 1 pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita meyakini bahwa ini adalah firman Allah, dan ini adalah Allah sendiri yang berbicara. Amin. Allah sendiri yang berbicara. Saya mengangkat dalam konteks PL dan konteks PB supaya tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan tentang apapun itu. Itu cuma ada di dalam perjanjian lama. Tidak.
Kita mau sepakat bahwa konteks PL dan konteks PB itu adalah sama-sama firman Allah. Amin. Dalam perjanjian lama, sikap kita dalam beribadah itu harus seperti apa? Kita baca di dalam Mazmur 95 ayat yang ke-6, saya sudah langsung tuliskan di sini. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, tidak mungkin seseorang mau berlutut menyembah. Kalau orang yang dikatakan berlutut, pasti ada sesuatu yang dia sembah, betul? Ada sesuatu yang dia hormati, betul? Alkitab katakan bagaimana sikap kita dalam beribadah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Menyembah, kita tahu menyembah. Kalau orang Jepang dikatakan seringkali arigato. Ya, bentuk penyembahan seperti itu kan? Betul Bapak Ibu? Orang menyembah berarti dia membungkukkan dirinya. Ada yang lebih tinggi dari hidupnya, ada yang lebih tinggi dari dirinya. Dia sujud menyembah, dia menghormati Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, dalam kita beribadah kita perlu sikap yang benar. Jangan asal-asalan kita beribadah. Karena yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Yang kita hormati bukan pemimpin gereja, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita datang beribadah, tapi yang kita hormati adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Itu yang perlu kita hormati. Sikap kita itu penting, betul? Sikap kita itu penting. Dalam perjanjian lama dikatakan beribadah, dalam sikap beribadah kita penuh, kita menyembah, kita sujud menyembah. Bukan berarti kita terus begini, bukan Bapak Ibu Saudara. Bukan ya, jangan salah pengertian. Amin. Amin. Dan jangan tegang juga ya. Saya mau kasih tahu karena ini benar. Saya rindu sekali, dan ini menjadi satu kerinduan saya. Pada saat orang datang beribadah di tempat ini, mereka yang melakukan dosa bertobat, itu saya rindu. Seperti apa yang pernah terjadi di kota Wales. Ada kekudusan Allah yang membuat orang tidak tahan hidup di dalam dosa. Ada kekudusan Allah yang membuat orang tidak bisa bermain-main dalam ibadah. Saya rindu itu terjadi. Saya rindu semua kita mengerti akan hal ini. Kita penuh dengan sikap hormat kepada Allah. Kita perlu menyiapkan diri dan kita perlu datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat. Benar Allah melihat hati, tapi dari hati terpancar kehidupan. Kalau sikap kita benar menghormati Allah, seluruh atribut dalam diri kita pun akan mengikuti penghormatan kepada Allah. Betul? Jangan pakai alasan Allah melihat hati, kita baju compang-camping datang ke gereja. Tidak. Hormati Allah dengan sikapmu, dengan hatimu, dengan semua yang terbaik yang bisa kau berikan kepada Allah. Konteks ibadah bukan konteks yang ecek-ecek, bukan. Tapi konteks ibadah adalah konteks yang terbaik yang harus kita persembahkan. Amin. Saya singkat saja. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu Saudara, kita perlu pada saat hari Minggu jangan bilang hari Minggu lagi, ibadah lagi. Ada yang kayak gitu? Enggak ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara.
sikap kita di dalam beribadah. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuh. Dalam perjanjian baru, sikap kita untuk beribadah mempersembahkan kudus, dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Bukan cuma itu saja, ditambah lagi berkenan. Level berkenan ini melebihi level kekudusan. Sudah kudus, berkenan. Ini perlu kita miliki untuk kita menjadi manusia rohani. Amin. Perlu kita miliki. Persembahkan tubuh. Jadi jangan kita menganggap bahwa tubuh kita ini punya kita sendiri. Kalau kita berkatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, yang merusak bait Allah berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan polisi, ya? Tapi berurusan dengan Allah yang pertama. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang melanggar hukum, yang kedua kita berurusan dengan polisi. Amin. Sikap dalam beribadah. Hormati Tuhan. Jangan lagi kita mau beribadah dengan sikap yang tidak benar, tapi sikap yang benar. Sujud, menyembah, menghormati Allah, memusatkan hidup kepada Tuhan, menempatkan Dia di tempat yang tertinggi dari hidup kita. Yang terakhir, ada manfaatnya kita beribadah. Amin. Kalau udah berbicara tentang manfaat, kita semangat, betul gak sih? Contohlah, kalau umpamanya ada satu kegiatan, ada door prize-nya, betul? Ada hadiahnya, kita lebih semangat. Memang semangat juga, tapi biasanya kalau ada manfaatnya kita lebih semangat karena tujuan kita kepada manfaat, betul? Nggak salah, karena Allah pun berjanji. Amin. Setiap kita yang benar-benar mengkhususkan diri untuk hari-hari di mana kita beribadah, Allah pun memberikan manfaatnya. Seperti bangsa Israel, begitu pentingnya ibadah kepada Tuhan, makanya Tuhan membuat 10 tulah terhadap bangsa Mesir. Karena apa? Karena dihalang-halang untuk beribadah. Tuhan benar-benar menghargai setiap ibadah kita. Di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dan 23, Keluaran pasal yang ke-8 ayat 22 dan 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa akulah Allah ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku. Yang memberikan perbedaan siapa? Tuhan. Dan bangsamu, besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kembali ke slide. Di sini dikatakan
yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah yang kita sembah saat ini. Ada janji yang kedua, dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 2 hal manfaat ibadah, yaitu kita menjadi orang-orang yang dikhususkan oleh Allah, dan mujizat-mujizat Allah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, kita berhak menerima janji-janji Tuhan, karena di dalam ibadah mengandung janji. Dikatakan janji apa yang sedang kita pegang, kita berhak menerimanya pada saat kita benar-benar disiplin di dalam beribadah. Ada amin?